Selamat sore, saudari dan saudara yang terkasih dalam Kristus. Mari kita memulai doa malaikat Tuhan pada hari Minggu sore ini. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji-janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudara yang terkasih, kemarin kita sudah menyelesaikan kisah mengenai konflik keluarga, boleh dikatakan begitu ya, Abram, Sarai, dan Hagar. Lalu kemudian juga berita mengenai kelahiran Ismail. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam bab 17 dari kitab Kejadian ini. Kita masuk kepada perjanjian antara Tuhan dengan Abram. Kemudian karena sebuah perjanjian tentu ada juga kewajiban-kewajibannya. Lalu bagaimana kewajiban itu dijalankan? Para saudara, teks ini tidak bisa dipotong-potong. Meskipun ada beberapa bagian, tetapi harus disampaikan secara bersamaan. Kalau tidak, nanti akan kehilangan arti dan maknanya. Maka meskipun panjang, saya akan ulas semuanya hari ini. Jadi bab 17 ini ada 27 ayat. Maka untuk membaca teksnya agar tidak bosen, saya akan baca bagian per bagian. Lalu misalnya saya baca teksnya dulu, lalu saya tafsirkan. Kemudian baca teksnya lagi, ditafsirkan kembali. Jadi agar ada jeda. Kalau nanti hanya membaca saja begitu, nanti membosankan karena begitu panjang. Nah, kita mulai dari pembukaan. Kitab Kejadian bab 17 ayat 1. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Lalu sujudlah Abram. Para saudara, saya baru saja membaca dari ayat pertama sampai dengan ayat ketiga. Ayat 1 sampai dengan ayat 3 itu bisa kita urai menjadi dua bagian. 1a itu sebuah berita mengenai penampakan. Ini nanti menjadi seperti sebuah bingkai begitu ya. Karena di bagian ayat 22 juga diulangi lagi. Beritanya itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram, dan pada waktu itu umur Abram 99 tahun. Nah, lalu pembukaannya firman Allah dalam ayat 1b sampai dengan 2 itu bisa kita bagi
menjadi 3 unsur bagian. Jadi 3 unsur itu, yang pertama adalah perkenalan. Perkenalan diri Allah. Yang kedua adalah petunjuk. Dan yang ketiga adalah janji. Para saudara, strukturnya ini sama dengan yang pernah kita lihat pada bab 12 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Nah, jadi bagaimana Allah memperkenalkan diri, petunjuknya, dan janjinya. Allah membuka firman-Nya dengan memperkenalkan diri. Jadi Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Bahasa aslinya dikatakan El Shaddai. Jadi mungkin lebih baik kalau nama asli ini dipertahankan dalam terjemahannya. Jadi agar terdengar lebih pas, El Shaddai. Jadi Allah yang Maha Kuasa. Nah, para ahli masih belum sepakat, ya, tapi ya nggak apa-apa. Kita sebagai umat ikut saja. Biarlah yang melakukan penelitian, studi itu para ahli. Kita mengikut, menerima keputusan mereka. Tapi satu hal, Allah yang Maha Kuasa ini bisa kita sebut sebagai El Shaddai. Dan ini sudah umum, saya rasa Anda semua juga sering mendengar kata El Shaddai. Nah, Allah yang sama, jadi El Shaddai ini, yang kemudian hari menyatakan diri sebagai Yahweh kepada Musa. Jadi agar ada runtutannya ya. Jadi sekarang dia memperkenalkan diri, akulah Allah yang Maha Kuasa, El Shaddai itu. Nah, nanti yang sama ini memperkenalkan diri kepada Musa ketika di padang rumput, ketika itu ada belukar yang terbakar. Nah, itu perkenalan diri sebagai Yahweh untuk memberi kesatuan begitu. Setelah Allah memperkenalkan diri, Dia memerintahkan Abraham agar dia hidup di hadapannya dengan tidak bercela. Hidup di hadapan Tuhan dengan tidak bercela. Hiduplah, kata ini ya, itu seringkali dalam kitab suci dikatakan berjalanlah. Sebuah perintah umum. Jadi kita menjalani hidup ini dengan tidak bercela. Kurang lebih begitu. Bagian ketiga dari pembukaan ini adalah perjanjian. Perjanjian ini mengandung janji bahwa Allah akan membuat Abraham itu menjadi sebuah keturunan yang sangat besar. Mengenai janji lain tidak disebutkan. Nah, mendengar janji Allah ini, apa yang dilakukan Abraham? Dia berlutut, dia bersujud menyembah Allah. Abraham percaya kepada kata-kata Allah. Abraham menerima janji Allah dan mau berjalan di jalan Allah. Dia mau berjalan di hadapan Allah. Dia ingin menjadi hambanya yang setia, hambanya yang menurut. Nah, ini pembukaan kurang lebih berisi seperti ini. Sekarang kita lihat perjanjian Allah itu sendiri. Jadi ayat 3b sampai dengan ayat 8. Nah, mari kita baca kembali teksnya. Dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu, namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu.
Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadi Allah mereka. Ayat 3b sampai dengan ayat 8 itu berisi perjanjian dari Allah. Bisa kita bagi menjadi kedua. Jadi ayat 3b sampai ayat 6, kemudian ayat 7 dan ayat 8. Jadi yang bagian pertama itu janji Allah bahwa Dia akan membuat keturunan Abraham besar. Nah, kemudian yang bagian kedua itu berkaitan dengan keturunan Abraham, bahwa perjanjian yang dibuat oleh Tuhan dengan Abraham ini juga nanti melibatkan keturunannya. Nah, sebagai simbol perjanjian, nama Abram diubah. Jadi dari Abram menjadi Abraham. Sebetulnya maknanya sama, artinya sama, Bapa bangsa-bangsa. Hanya mau ditekankan bahwa sekarang Abraham tidak memilih nama bagi dirinya sendiri. Tuhanlah yang memberi nama bagi dia. Jadi kalau dulu namanya Abram, itu pemberian dari orang tuanya dulu. Tapi sekarang Tuhanlah yang memberi nama. Jadi Abram menjadi Abraham. Nah, dan perlu ditekankan di sini mengenai keturunannya yang juga perjanjian itu bersifat kekal, mengikat seluruh keturunannya. Nah, ini memberi gambaran sebenarnya penulis teks ini hidup pada zaman apa. Jadi ketika dia mengatakan daripadamulah akan lahir raja-raja, artinya mereka sudah mengerti kisah mengenai Abram ini, bahwa nanti akan lahir Ishak, Yakub, kemudian juga muncul raja-raja Daud dan seterusnya. Lalu juga mereka sudah mengalami masa kritis ketika mereka dibuang. Maka juga ada frase tinggal di tanah asing dan seterusnya. Tapi mereka mau menekankan bahwa mereka memiliki perjanjian yang kekal dengan Tuhan. Perjanjian mengenai tanah, mengenai menjadi bangsa yang besar, dan seterusnya. Nah, lalu sekarang kita lihat ayat 9-14 itu mengenai kewajiban. Karena janji Allah sudah diberikan toh, bahwa Allah akan membuat demikian. Nah, sekarang kewajiban dari si penerima apa? Kewajiban dari Abraham apa? Nah, kita lihat ayat 9 sampai dengan ayat 14. Lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmu lah perjanjianku ini menjadi perjanjian yang kekal. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Para saudara, kewajiban yang harus dijalani oleh Abraham adalah sunat. Bukan hanya dia, tapi juga seluruh keturunannya. Bukan hanya anak-anaknya, tapi juga budak-budaknya yang dia beli, yang lahir di rumahnya. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa sunat menjadi kewajiban? Apakah tidak ada sesuatu yang lebih tinggi yang harus dibuat? Saudari dan saudara terkasih, rupanya sunat itu sudah umum, ada banyak budaya, banyak suku bangsa melakukannya.
Alasannya banyak sekali, bisa alasan kesehatan atau ritus macam-macam. Nah, praktek seperti ini sebenarnya baru muncul itu kemudian di Israel. Ketika mereka ada di pembuangan di Babel. Nah, mengapa mereka mengangkat sunat ini menjadi sesuatu yang religius gitu, menjadi tanda perjanjian antara manusia dengan Allah. Kemungkinan karena mereka berada di pembuangan, maka mereka harus membuat sesuatu yang berbeda. Orang-orang Babel tidak disunat, maka mereka menyunatkan diri. Nah, itu menjadi tanda pembeda, bahwa pembeda ini permintaan Allah, bukan hanya sekedar urusan manusiawi. Mereka mengangkat sesuatu yang insani, sesuatu yang manusiawi, menjadi sesuatu yang ilahi. Nah, setelah Allah menyampaikan kewajiban yang harus dilakukan oleh Abraham, Allah masih memberi janji lagi, yaitu janji anak kepada Sarah. Di sini ayat 15 sampai dengan ayat 21. Nah, mari kita baca lagi teksnya. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham, "Tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah. Itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya, sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya." Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, "Mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak?" Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu." Tetapi Allah berfirman, "Tidak, melainkan istrimu Sarahlah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia, menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu, ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakkan 12 raja, dan aku akan berkati menjadi bangsa yang besar. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak, yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga." Saudari dan saudara terkasih, pada bagian ini, janji keturunan bagi Sarah, ini adalah cara Allah melibatkan Sarah dalam perjanjian. Jadi, perjanjian yang dibuat oleh Allah itu bukan hanya terhadap Abraham dan keturunannya, tapi keturunan dari siapa? Dari Sarah. Nah, pada ayat ke-15 dan 16, di sini senada dengan yang sebelumnya, bahwa nama Sarai harus diganti menjadi Sarah. Abram yang sudah menjadi Abraham tidak boleh memanggil istrinya Sarai, tapi Sarah. Sebetulnya arti maknanya sama, hanya soal dialek saja yang berbeda. Nah, tetapi di sini juga memberi kesan bahwa sekarang Sarah bukan lagi Sarah yang dulu. Sekarang dia masuk tahap baru. Dia yang mandul ini diberkati dan akan mendapat anak. Nah, itu. Lalu, anak yang dilahirkan itu namanya Ishak. Kenapa disebut Ishak tidak dijelaskan. Tapi nanti ketika ada peristiwa kelahiran Ishak itu dijelaskan bahwa artinya adalah dia yang membuat aku tertawa. Dia yang melihatnya tertawa. Atau El tertawa gitu. Jadi, pembawa kegembiraan. Boleh dikatakan begitu. Nah, lalu juga Abraham sebetulnya kan membantah loh, bukan membantah tapi meragukan apa mungkin. Abraham sudah 99, berarti kalau tahun depan udah 100 tahun. Sarah sudah 90 tahun, apa mungkin masih punya anak, bisa punya anak?
Masuk akal kan? Tapi bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Maka Allah ingin melibatkan Sarah, dan perjanjian yang dia buat itu adalah terhadap Ishak dan bukan Ismail. Meskipun Ismail juga diberkati. Dalam ayat 20 Tuhan menjelaskan dia akan memberkati, tetapi soal perjanjian itu dengan Ishak. Jadi sama-sama anak Abraham tetapi dari istri, bukan dari budak. Nah, itu soal janji keturunan. Lalu bagian terakhir adalah Allah meninggalkan Abraham. Ayat ke selanjutnya. Mari kita baca teksnya. Setelah selesai berfirman kepada Abraham, naiklah Allah meninggalkan Abraham. Setelah itu Abraham memanggil Ismail anaknya dan semua orang yang lahir di rumahnya, juga semua orang yang dibelinya dengan uang, yakni setiap laki-laki dari isi rumahnya. Lalu ia mengerat kulit katan mereka pada hari itu juga, seperti yang telah difirmankan Allah kepadanya. Abraham berumur 99 tahun ketika dikerat kulit katannya, dan Ismail anaknya berumur 13 tahun ketika dikerat kulit katannya. Pada hari itu juga Abraham dan Ismail anaknya disunat, dan semua orang dari isi rumah Abraham, baik yang lahir di rumahnya maupun yang dibeli dengan uang dari orang asing, disunat bersama-sama dengan dia. Ini bagian terakhir. Allah meninggalkan Abraham dan Abraham melaksanakan kewajiban yang harus dia bayarkan. Jadi jelas tidak ada lagi yang perlu ditafsirkan di sini. Sekarang apa yang bisa kita renungkan dari teks ini? Saudari dan saudara yang terkasih, ada dua hal yang bisa kita renungkan. Pertama, makna perjanjian, dan yang kedua, persoalan sunat. Makna perjanjian ini menjadi penting bagi orang-orang Yahudi ketika mereka berada di pembuangan. Bahwa janji Allah itu janji yang kekal. Bukan hanya diberikan kepada Abraham dan sudah selesai, tidak. Tetapi juga terus kepada seluruh keturunannya. Janji itu kekal juga bagi kita sekarang. Janji keselamatan dari Allah itu kekal adanya. Yang kedua, sunat. Sunat ini bisa menjadi tema yang sangat panjang, yang sangat besar, karena selalu ada pro kontra. Dan ketika orang Israel waktu itu ya, dalam perjanjian lama, mengangkat harkat sunat itu begitu tinggi. Mereka tidak akan mengingkarinya. Bahkan mereka rela menyerahkan hidupnya demi ini, daripada mengingkari. Artinya, sunat itu menjadi lambang identitas diri. Kalau diganggu, orang bisa marah gitu. Dan itu kemudian menjadi persoalan ketika Yesus datang. Bukan hanya waktu datang, tapi juga setelah Yesus naik ke surga. Orang-orang yang dari luar budaya sunat, ya dari kita misalnya non-Yahudi, ingin menjadi Kristen, ingin menjadi Katolik, apakah mereka harus disunat? Paulus mengatakan, tidak. Kalau sunat itu menjadi lambang keselamatan, loh, buat apa Yesus lahir, Yesus hadir, Yesus mati, Yesus bangkit? Buat apa? Kalau sunat itu menjadi tanda keselamatan, bukan lagi Yesus. Maka yang harus ditanamkan adalah bukan sekedar sunat jasmani, memotong sedikit daging, tapi sunat hati. Bahkan bukan hanya sekedar melepaskan sedikit, tapi melepaskan seluruh diri kita. Manusia lama kita mati bersama Kristus dan bangkit baru. Itu keselamatan. Itu sunat yang sejati. Maka kalau hanya soal memotong sedikit daging itu ya mungkin sekarang masih dilakukan, boleh untuk alasan kesehatan dan seterusnya, tapi tidak lagi menjadi keharusan. Maka
Kita pengikut Yesus harus mengatakan, aku bersunat hati. Aku tidak hanya memotong sedikit bagian dari tubuhku, tapi melepaskan seluruh tubuhku, seluruh diriku, agar mati bersama Kristus dan bangkit lagi. Manusia baru. Tanda perjanjianku ada di dalam hati. Nah, ini yang harus kita pegang. Jadi, tidak perlu lagi memperdebatkan harus atau tidak harus disunat ketika seorang mengikuti Yesus. Sunat bisa menjadi sebuah tanda karena kesehatan, ya disunat. Tanda seseorang masuk kepada pubertas, ya boleh. Tapi tidak ada lagi bahwa ini menjadi tanda agama, urusan religius, tidak ada. Ini betul-betul praktek medis, boleh dikatakan begitu, bahwa seseorang agar menjadi lebih bersih, higienis gitu, maka dia disunat. Tidak disunat pun tidak apa-apa ketika seorang mengikuti Yesus, karena yang terpenting adalah sunat hati. Kita memberikan seluruh diri kita, bukan hanya sepotong kecil dari tubuh kita. Tuhan memberkati. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.